Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Guminta Sebastian dengan NIM 18 19 10 50 10 66. Nah, ingin mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu pada mata kuliah Perencanaan Wilayah Pesisir dengan judul Pengelolaan Zona Pesisir Terpadu di Swedia. Topiknya yaitu menilai konflik untuk mencapai keberlanjutan. Zona pesisir Swedia ini mengalami degradasi lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, eksploitasi stok ikan yang berlebihan, dan perusakan habitat. Selain itu, zona pesisir merupakan wilayah konflik antara banyak pengguna, yang mewakili antara lain jenis perikanan, pariwisata, dan pelestarian alam. Sisi lain yaitu Swedia telah mengambil langkah-langkah untuk mengatur masalah pesisir. Baru-baru ini, upaya telah dikhususkan untuk pengelolaan zona pesisir berkelanjutan atau Sukozona. Mereka diarahkan untuk mempromosikan pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang mendekati persyaratan keberlanjutan. Memasuki topik yang pertama yaitu konteks dan masalah, atau subbab yang pertama yaitu konteks dan masalah. Mengikuti tren internasional, program penelitian ini melibatkan peneliti dengan latar belakang ilmiah yang berbeda, menggabungkan ilmu kehidupan, ilmu sosial dan ahli perencanaan, dan juga pembangunan. Program ini menggabungkan beberapa proyek berbeda, tidak hanya mencakup masalah teknis seperti yang dilakukan secara tradisional, tetapi mencocokkannya dengan pertanyaan yang berkaitan dengan yang pertama, kelompok pengguna mana yang dapat diidentifikasi di zona pesisir, apa persepsi dan nilai mereka terkait dengan zona pesisir, bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain, konflik apa yang dihasilkan dari interaksi ini, dan bagaimana cara menyelesaikannya, apa dasar ekonomi untuk konflik ini, dan bagaimana kaitannya dengan kendala ekologi. Contohnya yaitu sebagai berikut ini, pertanyaan-pertanyaannya. Salah satu tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan dialog antara berbagai pengguna kawasan pesisir dan untuk meningkatkan kondisi pengelolaan pesisir yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya yaitu berbagai penggunaan dan konflik. Zona pesisir ini sangat dinamis dan beragam. Hal ini mendorong perkembangan berbagai macam aktivitas manusia, khususnya yaitu perikanan profesional dan rekreasi, budidaya laut, industri, pariwisata, transportasi, energi, pertahanan, konservasi alam, dan lain-lain. Dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Mereka adalah seseorang yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan, keputusan, dan tindakan yang diambil terkait dengan lingkungan pesisir dan sumber daya oleh siapapun yang berkepentingan. Pemangku kepentingan ini dapat berupa individu atau komunitas ataupun kelompok sosial atau lembaga resmi, dan mereka beresiko karena pengelolaan pesisir dapat membahayakan kepentingan, dapat dikategorikan sebagai taruhan mereka dengan satu atau lain cara. Berikut ini cara bersaing untuk menggunakan zona pantai diidentifikasi, yaitu mengenai yang pertama yaitu penangkapan ikan, budidaya laut, pariwisata dan rekreasi, pelestarian alam, industri, pengiriman dan navigasi, serta penggunaan energi. Memasuki subbab yang selanjutnya yaitu mengenai kebijakan dan perencanaan. Memasuki yang pertama yaitu kerangka konseptual. Jadi zona pesisir menyampaikan gagasan tentang antarmuka, darat, dan laut. Antarmuka ini memiliki dua sumbu. Satu sumbu sejajar pantai atau sejajar pantai dan sumbu lainnya tegak lurus dengan pantai atau on of shore.
Terdapat kontroversi yang relatif kecil mengenai definisi sumbu sejajar pantai karena biasanya tidak melintasi batas sistem lingkungan, dengan pengecualian daerah aliran sungai dan tanjung utama. Sebaliknya, ada banyak diskusi tentang sumbu on atau offshore. Pengelolaan zona pesisir harus didasarkan pada pendekatan ekosistem. Pendekatan seperti itu menyiratkan bahwa sumbu lepas pantai harus menutupi sebagian dari daratan dan mencakup ekosistem perairan terkait, pemijahan ikan, dan bermigrasi atau dampak ekonomi dari kegiatan pesisir di daerah pedalaman. Selanjutnya yaitu pedoman pelaksanaan. Di sini terdapat 3 pedoman pelaksanaan. Untuk yang pertama, yaitu keputusan utama adalah ukuran wilayah yang akan dikelola idealnya membentang ke pedalaman hingga hulu, das atau daerah aliran sungai, pesisir dan ke arah laut hingga batas 2 mil atau 12 mil dari laut teritorial. Perumusan program diikuti selanjutnya yaitu perumusan program diikuti dengan pelaksanaan program. Tindakan dan kondisi berikut meningkatkan peluang penerapan yang efektif. Kegiatan pemantauan, evaluasi, dan penegakan hukum akhirnya sangat penting untuk terus meningkatkan proses yang dilakukan. Selanjutnya yaitu pada umumnya subbab mengenai pada umumnya. Saat ini dua strategi untuk mengelola kepentingan bersama telah menjadi tema yang baru muncul. Pengelolaan bersama perikanan dan partisipasi dalam pengelolaan perikanan. CO Management merupakan alat dalam pengelolaan perikanan yang mendapat banyak perhatian. Perspektif terkini adalah bagaimana institusi tersebut tertanam dalam komunitas manusia. Manajemen bersama adalah seperangkat prinsip untuk desain kelembagaan yang dapat mengambil berbagai bentuk organisasi, tergantung pada keadaan. Manajemen bersama terkait dengan komunitas, yaitu memang benar tentu saja bahwa menangkap ikan dari perahu individu tetapi mereka juga menangkap ikan. Hak milik merupakan seperangkat lembaga penting yang mempengaruhi sifat rezim sumber daya dalam komunitas nelayan. Pengelolaan perikanan dan pengelolaan bersama dipengaruhi oleh rezim hak milik yang berlaku. Dalam model asli Tragedy of the Commons, akses terbuka adalah akar masalahnya. Kesimpulannya yaitu bahwa pengelolaan bersama merupakan strategi pengelolaan alternatif untuk menangani keputusan peraturan dan konflik kontroversial. Selanjutnya yaitu tata kelola. Sebuah model dan pendekatan tata kelola untuk pengelolaan zona pesisir terpadu dikumpulkan dan diperkenalkan oleh McGlade. Menurut McGlade, dua pendekatan untuk tata kelola pesisir biasanya diikuti dan dapat disebut tindakan komunikatif dan konsensual, serta tindakan instrumental. Keduanya memfasilitasi untuk mengalokasikan sumber daya secara adil. Dalam pendekatan pertama, aturan atau norma moral ditetapkan dan membentuk tindakan konsensual. Pentingnya nilai moral diakui sebagai faktor penting dalam pemerintahan. Dalam pendekatan kedua, aturan teknis mengarah pada tindakan instrumental. Contohnya dari perikanan adalah keinginan tingkat eksploitasi yang tidak akan merugikan induk. Tindakan instrumentalnya adalah dengan mengadopsi ukuran jaring-jaring atau untuk menegakkan kuota. Kedua pendekatan tersebut memperlakukan communication dengan cara yang sangat berbeda. Tetapi jelas bahwa keefektifannya bergantung pada komunikasi yang baik. Koordinasi dan integrasi antara berbagai institusi
dan penggunaan pesisir. Pentingnya hal ini diremehkan menyebabkan ketidakpuasan dengan intervensi publik yang lebih tradisional dalam urusan sosial. Yang selanjutnya yaitu proses manajemen terintegrasi. Pengelolaan pesisir yang efektif dan berkelanjutan kemungkinan gagasan yang kontradiktif bergantung pada integrasi informasi, lembaga, dan proses pengambilan keputusan yang relevan. Proses manajemen terintegrasi melibatkan inventaris dan penilaian terperinci atau informasi dan analisis untuk menghasilkan data guna membantu pengembangan dan implementasi kebijakan. Analisis terkoordinasi untuk mengidentifikasi kriteria yang ditetapkan untuk pengambilan keputusan dan kemudian memodifikasi rencana yang diperlukan. Koordinasi perumusan kebijakan untuk menghilangkan kebijakan yang bertentangan, mekanisme pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta alokasi tanggung jawab. Untuk menyelesaikan hal ini secara rinci, melibatkan proses koordinasi administrasi dan politik dan pembuatan mekanisme kelembagaan, informasi atau mengenai analisis dan perencanaan, penilaian ulang kebijakan saat ini, pilihan ternatif dan analisis implikasinya atau lingkungan, sosial, dan ekonomi, termasuk risiko dan ketidakpastian. Pemilihan rencana akhir yang melibatkan partisipasi publik, implementasi serta pemantauan dan evaluasi untuk umpan balik ke dalam perencanaan yang selanjutnya. Berikutnya yaitu memasuki subbab lembaga dan perundang-undangan lingkungan di Swedia. Perundang-undangan untuk pengelolaan zona pesisir seringkali sedikit demi sedikit menempatkan tanggung jawab administratif dan penegakan hukum untuk berbagai sektor sumber daya di antara sejumlah badan di tingkat pemerintahan yang berbeda dan tumpang tindih dalam konten. Kekurangan ini biasanya segera terlihat ketika tinjauan komprehensif terhadap undang-undang yang relevan dan pengecualian yang diberikan atau yang dilakukan. Konflik dan kontradiksi kebijakan juga dapat diidentifikasi. Salah satu masalah yang paling sulit berkaitan dengan penentuan kapan dan untuk alasan apa prioritas nasional melebihi pertimbangan lokal dan sebaliknya. Lembaga dan perundang-undangan lingkungan di Swedia ini mencakup yang pertama mekanisme kelembagaan, menghubungkan badan-badan sektoral dan semua tingkat pemerintahan dengan tanggung jawab atas pantai merupakan prasyarat untuk mekanisme kelembagaan yang lebih baik. Ini tidak selalu berarti pembentukan badan-badan baru, tetapi melibatkan evaluasi ulang tujuan dan operasi badan-badan yang ada. Yang terpenting adalah kebijakan pemerintah nasional atau regional yang konsisten untuk pesisir yang memberikan arahan yang jelas dan dukungan untuk integrasi secara umum dan penciptaan mekanisme kelembagaan yang sesuai pada khususnya. Selanjutnya yaitu peraturan pesisir di Swedia. Swedia secara administratif dibagi menjadi beberapa kota madya. Ini bertanggung jawab untuk merencanakan penggunaan tanah dan air di dalam perbatasan mereka. Mereka memiliki administrasi sendiri, termasuk Departemen Perencanaan dan Pembangunan, Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat. Setiap kota madya wajib memiliki rencana menyeluruh untuk penggunaan tanah dan air di dalam wilayahnya. Pengelolaan zona pesisir termasuk interaksi antara daratan, pantai, dan perairan lepas pantai. Untuk memulai suatu kegiatan izin untuk menggunakan tanah atau air untuk tujuan itu harus diperoleh.
Berikut ini merupakan contoh hukum terpenting dalam proses perizinan. Nah, yang pertama yaitu Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Alam atau NRMA. Berisi aturan umum tentang penggunaan tanah dan air serta lingkungan yang dirancang untuk mendorong pengelolaan jangka panjang yang baik dari segi ekologi, sosial, dan ekonomi. Ini adalah payung hukum dengan persyaratan dasar untuk pengelolaan sumber daya alam. Permohonan izin dipertimbangkan oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Perlindungan Lingkungan mengatur aktivitas berbahaya non-seluler, banyak di antaranya memerlukan izin. Program pengendalian sering kali mencakup pemantauan dan inspeksi. Undang-Undang Air membutuhkan izin pengadilan air untuk membangun industri dan konstruksi di dalam air. Permohonan izin ini ditangani oleh pengadilan air, sedangkan inspeksi adalah tugas badan administratif kabupaten. Undang-Undang Polisi Air mengatur pembuangan air dari kapal dan konstruksi yang terapung. Permohonan izin dilakukan oleh Administrasi Maritim Nasional. Yang selanjutnya yaitu perikanan pesisir dan eutrofikasi, dengan topik masalah manajemen yang berkelanjutan. Suatu upaya dilakukan untuk mengidentifikasi pengelolaan milik bersama yang terkait dengan perikanan sebagai masalah teoritis nomor 1. Masalah manajemen berkelanjutan ini meliputi yang pertama yaitu mengenai perikanan pesisir. Sebagian besar pendekatan keberlanjutan saat ini berkisar pada upaya untuk mendefinisikan dan kemudian mengawasi beberapa bentuk batas keberlanjutan. Dalam perikanan Eropa, hasil maksimum yang berkelanjutan memainkan peran sentral dalam perumusan kebijakan. Kurangnya kemajuan menuju pembangunan berkelanjutan dalam perikanan membuktikan bagaimanapun bahwa pendekatan seperti itu mungkin tidak memadai untuk memahami non-keberlanjutan dalam istilah realis di luar tingkat perumusan kebijakan melibatkan identifikasi mekanisme mana yang signifikan dalam menyebabkan peristiwa yang tidak berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu eutrofikasi. Eutrofikasi adalah perubahan menuju keadaan yang lebih kaya nutrisi. Eutrofikasi area mesin disertai dengan pertumbuhan massa ganggang yang nyata telah dicatat beberapa dekade terakhir di banyak perairan pesisir di seluruh dunia. Beberapa spesies ganggang ini menghasilkan racun. Ganggang beracun berkembang seperti itu bukanlah hal baru, namun masalah tersebut diperburuk dan sekarang menjadi perhatian yang serius. Terima kasih. Sekian dari pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan juga terima kasih untuk kepada teman-teman atau rekan-rekan atau Bapak Ibu dosen yang melihat pemaparan yang saya lakukan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.